sahabat Besiru. Kena mental nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Besiru. Ya, sore ini kita kembali berjumpa di Besiru, bincang-bincang inspiratif dan seru. Sore ini saya kedatangan tamu Mas Iim Rusamsi. Beliau sahabat saya yang sudah lama saya kenal dan sekarang beliau adalah salah seorang tokoh kewirausahaan di nasional. Sebelum itu saya akan mengenalkan Mas Iim ini siapa. Saya sapa dulu Mas Iim. Apa kabar Mas Iim? Ya, alhamdulillah Mas Anas, terima kasih. Senang sekali bisa hadir di Besiru Academy di bincang-bincang hari ini. Terima kasih undangannya. Makasih Mas Iim. Mas Iim ini kebetulan sedang ada kegiatan di Lombok dan kita culik, kemudian kita ajak ngobrol di studio Besiru hari ini. Jadi saya kenalkan Mas Iim ini adalah presiden pertama komunitas tangan di atas. Kemudian saat ini beliau adalah menjabat sebagai direktur OKOC. Jadi sebuah gerakan pemberdayaan UKM yang cukup pasti kita sangat kenal. Kemudian di organisasi beliau juga sebagai pengurus di Kadin, khususnya di Badan Ekonomi Syariah Kadin Indonesia. Kemudian beliau masih aktif sebagai Ketua Pokja Kemitraan Pendidikan Vokasi SMK dan Industri di Provinsi DKI. Dan beliau punya banyak bisnis ternyata. Jadi berapa bisnisnya saya sebutkan di sini adalah Direktur Utama PT Mitra Tama Global Sejahtera, kemudian pemilik English Course yaitu Get Ready, kemudian beliau juga adalah Direktur Rapi Jali Sejahtera. Dan ternyata juga beliau aktif di Yayasan Pendidikan, yaitu Yayasan Pendidikan Putra Sejahtera. Itulah Mas Iim. Nah, kita ingin berbincang jauh dengan Mas Iim. Mas Iim sebagai seorang yang berkecimpung di dunia wirausaha, saya tahu sepak terjang Mas Iim lebih dari 10 tahun berkecimpung dalam kewirausahaan di Indonesia. Bagaimana Mas Iim melihat perkembangan kewirausahaan di Indonesia saat ini? Ya, Mas Anas, terima kasih. Dan saya melihat perkembangan wirausaha di Indonesia di saat pandemi ini. Ini di tahun awal 2022 sudah hampir 3 tahun ya. Berarti nanti setelah Maret kita masuk ke udah 3 tahun. Nah, luar biasanya, tetapi masyarakat ini justru banyak sekali yang menjadi usaha mikro, menjalankan usaha secara mandiri, menjadi wirausaha. Karena apa? Karena ternyata banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang terdampak. Jadi lapangan kerja mereka terdampak, ada yang mereka dirumahkan, ada yang mereka harus terpaksa kerjanya di PHK ya oleh perusahaannya karena perusahaannya tidak aktif lagi, tidak jalan lagi, dan juga usahanya pekerjaannya dikurangi jam kerjanya karena usaha perusahaannya juga harus memotong biaya. Nah, akhirnya mereka mengambil inisiatif secara mandiri untuk bisa menjadi pewirausaha baru, wirausahawan baru, dan ternyata ini juga menambah makin banyak masyarakat yang hadir di kancah kewirausahaan. Dan luar biasanya memang bedanya lagi selama pandemi ini kaum perempuan. Nah, ternyata kaum perempuan juga lebih banyak lagi yang terjun di era pandemi ini menjadi pengusaha dari rumah karena mereka membantu ekonomi keluarga, kemudian juga mau tidak mau harus mendampingi putra-putrinya yang masih sekolah karena sekolahnya harus ada di rumah. Ya, jadi mereka membangun usaha dari rumah. Nah, ini sangat banyak dan kita lihat juga mereka yang mendampingi ataupun lembaga apapun komunitasnya banyak sekali yang ingin terjun juga membantu mendampingi, dan termasuk juga pemerintah karena kita yakini bahwa pemulihan ekonomi ini harus berangkat dari UMKM.
UMKM ini tulang punggung perekonomian nasional. Ya mudah-mudahan kita bantu mereka, kita dampingi, support mereka. Akhirnya ekonomi kita pulih kembali karena UMKM lah yang sangat tangguh dalam menghadapi masalah pandemi seperti ini. Iya, Mas Iim, kita ketahui bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia ketika saat krisis. Nah, saya ingin meminta pendapat Mas Iim. Kalau dulu rasanya Mas Iim kalau awal-awal ya, 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu menjadi pengusaha itu rasanya sulit sekali ya. Betul. Sekarang terasa lebih mudah ya. Apakah memang kondisinya seperti itu ya Mas Iim ya? Iya, betul. Saya ngerasakan sekali. Jadi di era saya memulai usaha itu secara formal ya, menjalankan usaha artinya menjalankan usaha secara profesional, secara serius dan fokus itu pada tahun 2003 saya memulai. Ya sebelumnya saya sudah jalankan usaha juga, malah dari bangku kuliah, tapi sambil nyambi gitu ya dengan pekerjaan lain atau sambil kuliah. Nah 2003 udah memulai usaha dengan serius, merekrut para karyawan dan lain-lain. Nah saat itu sulit sekali Mas Anas, jadi alhamdulillah saya kenal Pak Roni Yujirman ya, ini sahabat Pak Anas juga. Iya, founder kita ya. Founder penggagas dari komunitas tangan di atas TDA. Karena ini beliau adalah kawan sahabat saya dari kecil, dari SD. Dari SD, jadi kami tinggal di lingkungan yang sama. Dan Roni ini beda dengan yang lainnya. Kalau saya berangkat menjadi wirausaha itu dari bekerja lebih dulu. Kalau Roni ini nggak pernah kerja dengan orang lain, jadi dia lulus kuliah langsung usaha, buka toko dan lain-lain. Nah, saya suka konsultasinya sama beliau karena nggak ada lagi tempat lain. Walaupun ada, mungkin sangat eksklusif ya, harus bergabung dengan klub bisnis dan berbayar dan lainnya. Nah, alhamdulillah saya waktu itu ya cuman sama Pak Roni dan kemudian tahun 2006 ya akhirnya kami bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat lainnya di luar sana, akhirnya terbentuklah komunitas TDA. Nah, dari situ mulai nih banyak sekali komunitas-komunitas lain juga terbentuk. Media-media ya, media paper juga banyak sekali ya, ada majalah-majalah kewirausahaan, tabloid dan lain-lain. Nah, lalu di era internet udah mulai lagi banyak lagi. Nah, apalagi sekarang lebih mudah lagi, semakin banyak lagi dan siapapun mau belajar ternyata gampang dan mereka bisa belajar sendiri dan komunitasnya banyak banget ya dan sesuai dengan passionnya dan ternyata milenial sekarang karena kemudahan akses ini 70% milenial di Indonesia itu kepengen usaha Mas Anas. Ini datanya itu menarik itu, saya pegang datanya. Betul. Nah, kan kita lihat makin kemari makin mudah Pak Iim dan datanya terakhir menunjukkan bahwa 73% milenial itu ingin jadi pengusaha. Nah, cuman persoalannya kemudian apa yang harus teman-teman milenial ini mempersiapkan diri, apa saja yang harus dipersiapkan di era transformasi digital dan industrialisasi 5.0 nih Pak Iim. Betul. Nah, ini kan betul datanya 73% milenial itu ingin berwirausaha karena mereka lihat semakin mudah mereka akses informasi. Ya kalau dulu mungkin kita banyak informasi tapi mampet ide gitu ya. Tapi luar biasa nih anak-anak milenial sekarang idenya luar biasa dan ini yang kita harus support mereka. Mungkin di usia-usia saya Mas Anas ini waktunya nih berinvestasi kepada mereka, dampingi mereka ya. Itu. Setuju. Nah, yang harus mereka siapkan sekarang ini ya sebenarnya mereka tuh butuh juga para mentor langsung ya. Ya kita yang sudah punya pengalaman seperti ini mungkin udah waktunya untuk kita berbagi sama mereka, menjadi mentor mereka. Nah, milenial ini mereka orang-orang yang sebenarnya sangat mudah belajarnya. Ya dia apapun tinggal belajar sendiri otodidak bisa. Tapi ya perlu juga mereka secara terstruktur belajar memahami semua bentuk apapun ilmu yang ada di kewirausahaan dan pengalaman. Jadi dari mentor itulah mereka mendapatkan pengalaman dari para mentor dan juga pendampingan.
Nah, lalu mereka itu butuh juga literasi lainnya seperti teknologi, literasi big data. Ya sekarang dari era industri, nanti sebentar lagi era industri 5.0 ini, ya mereka yang paling penting buat mereka sukses di usahanya selain yang teknologi lainnya ya, ini literasi big data. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan data dengan baik dan benar. Karena di depan mata kita ini data, tapi banyak dulu di era kita UMKM, di era kita mungkin nggak memperdulikan data. Dia mencari lagi konsumen lagi, mencari lagi pelanggan baru lagi, pembeli baru lagi, tetapi tidak memanfaatkan datanya yang ada. Nah, yang lainnya lagi adalah selain mereka udah biasa dengan teknologi, mereka biasa dengan big data. Nah, milenial kita ini karena sehari-hari megang handphone, megang notebook gitu ya. Jadi bangun tidurku terus bukan mandi, megang handphone, HP. Tapi yang paling penting lagi mereka harus bisa berinteraksi antar manusianya. Nah, kadang-kadang mereka ini karena ya hidupnya kadang di sendiri ya, bisa lakukan sendiri, tapi lupa bahwa mereka juga makhluk sosial. Nah, harus bisa berinteraksi dengan antar manusia. Karena ke depan ini di era agility nih, di era agile atau ketangkasan yang dibutuhkan. Nah, mereka ini butuh agilitas di bidang people agilitas. Ini people agilitas ini mereka harus bisa bekerja sama dengan banyak orang. Karena sekarang ini eranya kolaborasi ya, eranya sinergi, nggak bisa sendiri. Kalau dulu di era awal 2000 itu sendiri-sendiri mereka berdua berbisnis kayak ketakutan. Sekarang eranya kolaborasi. Jadi people agility-nya harus dikuatkan. Yang kedua, mereka ini harus juga change agility-nya. Nah, yang disiapkan. Ya, karena perubahannya sangat cepat. Ya, kita lihat nih tahun 2020 kita masuk ke era pandemi COVID-19. Berubah semuanya. Kita akhirnya tatanan kehidupan baru, new normal. Ya, semuanya berubah, apapun berubah. Nah, ini ke depan mungkin banyak sekali perubahan yang sangat ekstrim, ya lebih ekstrim dari sekarang. Nah, mereka harus kuat di situ, ya, mental agility. Yang ketiga juga mental agility. Nah, dengan mereka bisa kerjasama dengan banyak orang, akhirnya mereka menemui emosi orang yang berbeda-beda, mental yang berbeda-beda. Ini kan ada istilah dari mereka, kena mental nih. Nah, makanya mental agility, ketangkasan dalam mental mereka harus kuat juga. Nah, lalu agilitas yang lain adalah agilitas di result agility. Ya, mereka harus kejar hasilnya. Hasil yang ingin dicapai. Jadi prosesnya dilakukan, tapi fokus terhadap hasil yang ingin ia capai. Jadi mereka tidak nyerah, tidak berhenti di jalan. Nah, yang terakhir learning agility. Nah, belajar terus. Ya, seperti apa yang ada di Bisiru Academy ini, memberikan fasilitas yang luar biasa. Tadi Pak Mas Anas cerita ke saya, memberikan tempat mereka untuk belajar di sini, bekerja di sini, berkarya, berkreatif di sini. Nah, itu mereka butuh komunitas. Ya, gabung di komunitas banyak banget ilmu yang bisa dipelajari. Jadi itu hal-hal yang perlu mereka siapkan, Mas Anas. Iya, jadi makin menarik ya, Mas Iim ya. Jadi dunia kewirausahaan saat ini semakin menarik. Dan kita punya 73% calon pengusaha baru. Nah, kalau kita lihat ke belakang, saya review sedikit. Kita dulu jadi pengusaha itu rasanya susah banget. Kalau kita lihat, pengusaha itu kan lahir dari keluarga pengusaha. Ya, ini kita lihat sekarang ya, teman-teman yang orang tuanya pebisnis, bisnisnya makin saya lihat makin maju. Nah, kemudian ada juga yang kemudian mulai berusaha itu karena dia bergaul dengan komunitas. Nah, di TDA misalnya satu contoh, teman-teman yang profesional atau kerja di perusahaan atau kemudian PNS bergaul dengan kita di TDA, kemudian akhirnya ikut kemudian pelan-pelan menjadi pengusaha karena bergaul. Nah, yang ketiga, memang ada juga yang sekarang lembaga atau entitas yang menyiapkan orang sejak didesain untuk sejak awal menjadi pengusaha, dan ini tidak banyak. Yang terakhir justru yang menurut saya ini adalah karena kecelakaan, jadi ternyata tidak diterima sebagai PNS, kemudian tidak diterima di BUMN, akhirnya terpaksa harus memilih. Nah, menurut Mas Iim nih,
Kan sekarang dunianya begitu terbuka, transformasi digital sudah terjadi, informasi sudah kita pegang di depan. Nah, bagi adik-adik yang millennials ini, kapan sebaiknya mereka mulai menjadi pengusaha dan bagaimana caranya, Mas Iim? Ya. Nah, kita memang ada di dalam era bonus demografi sekarang. Bonus demografi ini di mana satu negara itu penduduknya 50% ke atas atau lebih dari setengahnya itu adalah milenial dan usia produktif ya, usia kerja. Usia kerja kita di hasil survei BPS itu menunjukkan 72% di penduduk kita usia produktif. Usia produktif. Dan milenialnya yang paling banyak sekali ya. Nah, ini yang memang adalah aset kita nih, potensi yang luar biasa. Nah, di era tahun 2040-an itu mereka lah yang akan menjadi pemimpin bangsa ini ya, pemimpin negara, pemimpin bisnis dan lain-lain. Jadi itu yang tadi yang harus disiapkan. Nah, mereka di saat ini ya kita dorong mereka untuk bisa mempersiapkan diri yang sebaik-baiknya untuk bisa menjadi pengusaha. Dan mereka nih yang mau jadi pengusaha ya harus mulai dari sedini mungkin sekarang nih. Jadi kalau kita lihat teman-teman yang duduk di SMA itu juga udah mulai banyak yang berhasil, yang dia menjadi founder sebuah startup. Ya, yang mereka punya produk-produk yang mereka bisa banggakan dan mereka bisa tampil yang tadi menjadi konten kreator itu juga akhirnya sebenarnya wirausaha itu Mas Anas ujung-ujungnya adalah mempunyai penghasilan. Akhirnya mempunyai penghasilan. Jadi walaupun dia kerjakan sendiri, itu ada penghasilan. Dia kerjakan di dunia maya nih sekarang kayak di dunia maya, dunia internet banyak sekali memberi kesempatan dan peluang. Nah, kita lihat baca kesempatan itu. Nah, passionnya beda-beda nih anak-anak usia-usia tertentu Jadi yang masih belasan tahun pun dia punya passion sendiri, dia mau apa, tapi ujung-ujungnya dia tidak sadari adalah penghasilan dia dapatkan. Nah ini jadi silakan kalau dia udah punya passion, apa yang dia cintai lalu dia lakukan gitu ya. Dia lakukan apa yang dia cintai. Hasilnya adalah passion itu membawa pundi-pundi cuan, pundi-pundi uang hasil. Tapi ujung-ujungnya nanti mereka akan berkembang. Nah, bisa bermanfaat buat orang lain dengan membuka lapangan kerja. Nah, saya sedikit cerita Mas Anas kami di OKOC saat ini juga banyak kerjasama dengan SMK, kemudian juga universitas. Karena datanya pengangguran terbanyak itu dari SMK. Lebih dari 13%. Dan ternyata juga 8% sarjana itu tidak dijamin mendapat pekerjaan. Jadi ada angka pengangguran yang cukup tinggi juga dari mereka yang terdidik. Nah, ini kita turun ke masyarakat, ke kampus-kampus, ke sekolah, kita kerjasama kan dan kita membuat inkubasi bisnis di mereka. Dan kita pakai kurikulum di OKOC, lalu mereka bisa kami wisuda karena sudah lahir produk-produk karya mereka. Gitu. Menarik sekali Mas Iim. Jadi pengalaman Mas Iim di kewirausahaan ini kemudian juga berorganisasi ya, tentunya menjadi sebuah pengalaman di dalam mengembangkan kewirausahaan. Nah, menurut Mas Iim nih, kita kan banyak nih komunitas ya, banyak asosiasi, banyak organisasi yang kita ikuti, misalnya di HIPMI, Kadin, kemudian TDA. Peran komunitas ya untuk pengembangan kewirausahaan di Indonesia itu dan daerah itu bagaimana Mas Iim? Ya, nah ini penting nih karena saya lihat peran komunitas ini sangat dibutuhkan. Jadi kalau mereka ya seperti saya tadi ya di awal-awal usaha itu ya sendiri aja dan saya punya sahabat Pak Roni Jerman itu karena kita nggak punya komunitas, akhirnya kami berdua dan dibantu dengan teman-teman lain mendirikan komunitas TDA. Nah sekarang makin banyak sekali komunitas. Nah seperti yang kita rasakan dan saya juga kenal Mas Anas ini juga dari komunitas nih, dari perhimpunan
Iya. dari organisasi yang sangat luar biasa besar yaitu HIPMI. Mas Anas ini adalah Ketua Umum HIPMI Provinsi NTB ya. NTB Tapi dan bertukar baju. Setelah selesai dan juga di Kadin juga Mas Anas juga ada di Kadin Provinsi NTB, Ketua Bidang UMKM malah Wakil Ketua Umum di UMKM juga. Jadi Mas Anas juga sangat konsen dengan kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, komunitas ini penting karena pertama dengan adanya komunitas kita memperluas jejaring, memperluas silaturahmi. Karena kita yakin bahwa di silaturahmi itu ada janji Allah yaitu akan diperluas rezekinya, dipanjangkan umurnya. Nah, itu yang penting. Yang kedua, dari komunitas kita akhirnya bisa percaya diri, rasa percaya diri tumbuh karena apa? Karena kita melihat teman-teman yang lainnya, auranya, suasana positifnya, energi positifnya itu membuat kita mempunyai semangat yang luar biasa, menambah. Karena kayak teman-teman di TDA saling kumpul, mungkin kumpulnya juga terarah ya. Kita punya namanya kelompok mentor bisnis. Kalau di era saya kelompok mastermind, kita saling tukar pengalaman selama seminggu, sharing tentang kesuksesan kita di dalam bisnis yang kita jalankan ataupun ada masalah di bisnis kita dalam seminggu itu, akhirnya kita cerita, kita dapatkan solusi. Kalau yang lain dengerin, yang lain semangat, ya akhirnya kita ikut semangat juga. Nah, ini yang suasana seperti ini yang membuat kita mempunyai percaya diri. Dan juga di komunitas punya peran untuk mempromosikan produk kita, ya. Jadi teman-teman yang punya usaha, nah yakinkan bahwa jangan malu dengan produk atau karya kita. Karena kita ini sejatinya sebagai pengusaha itu seperti seorang seniman, seperti seorang artis yang ingin tampil yang ingin tampil dengan membawa produknya, ya seperti ini. Ini produk dari kopi nih. Kopi. Ada kopi, ada roti ya. Kopi apa nih panas nih? 9 degrees. 9 degrees bacanya. Nah, ini yang ownernya nih pasti kan merasa inilah punya saya, dia akan tampil. Ini punya Mas Iqbal. Ya ini kan Mas Anas nih. Mas Anas nih, Mas Iqbal ketua TDA Mataram. Ini roti gembong Mandalika. Seperti kita belajar dari orang-orang sukses seperti Mark Zuckerberg Facebook, dia selalu tampil jika Facebook meluncurkan apa Steve Jobs sebelum dia wafat pun dia mau tampil dengan versi terbarunya, dia tampil membawakan, mempresentasikan langsung produknya terbarunya. Nah, teman-teman juga harus begitu. Jadi itulah kesempatan mempromosikan di komunitas kita. Karena yang paling pertama kita sampaikan bahwa kita punya produk orang-orang terdekat, keluarga kita, komunitas sekitar kita, teman-teman sekolah kita, dan dari mereka ada rasa kepercaya terhadap produk yang kita sudah buat. Nah, akhirnya mereka mengkonsumsi atau membeli produk kita. Jadi harus pede, harus yakin promosi. Dan di komunitas akan banyak sekali link-link atau jaring yang sangat peluang, yang sangat bermanfaat buat kita karena akan banyak kerjasama dengan lembaga lainnya, akses informasi, akses pembiayaan atau permodalan, akses perizinan yang sama-sama akan dibantu, akses pemasaran dan lain-lain. Nah, itu adanya di komunitas. Jadi harus bergabung dengan komunitas, dan komunitasnya sekarang malah lebih spesifik. Kalau kita bisnisnya kuliner, ada tuh komunitasnya kuliner. Kopi ada komunitasnya sendiri. Jadi semakin banyak komunitas juga boleh. Malah komunitas mobil, misalnya klub mobil tertentu juga banyak juga melahirkan bisnis ternyata. Nah, jadi harus aktif juga di komunitas. Baik Pak Im, ternyata komunitas memegang satu peranan yang penting di dalam membangun kewirausahaan di Indonesia. Minimal satu, ketika kita berkomunitas, kita punya teman. Ketika merasakan goncangan dikit, kita bisa sharing di komunitas itu. Pak Im barusan ke Mandalika ya? Ya. Bagaimana melihat Mandalika saat ini? Mantap, alhamdulillah. Saya itu terakhir waktu itu juga sama Mas Anas juga kita ketemu Itu tahun berapa Mas Anas? Mungkin 2018 atau 2019 Sirkuitnya belum ada ya. Tapi saya udah nginap di Mandalika, di kota Mandalika, di kawasan ITDC di Novotel waktu itu. Tadi saya ke sana,
surprise sekali perkembangannya. Wah, keren Mas Anas, dan mudah-mudahan bulan Maret nih 2 bulan dari sekarang akan banyak tamu dari internasional dan banyak peluang, banyak kesempatan buat para pelaku usaha di sini untuk mendapatkan bisnis atau menjual produknya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, Mas Iim. Jadi begini, Lombok ini kan kemudian ditetapkan menjadi global destinasi, khususnya sport tourism. Ya, kita punya dunia pariwisata, Lombok ini kemudian punya keunggulan sendiri karena punya sirkuit. Ya. Nah, cuman ada satu ini yang menjadi kegalauan nih, ya, bahwa ternyata di event-event kemarin di World Superbike teman-teman gagap melihat peluang. Nah, sebagai kadang-kadang gini Mas Iim, mungkin karena cara berpikir kita yang sempit. Nah, Mas Iim ini kan orang yang berada di nasional, tentunya punya helikopter view yang lebih luas dari kita nih. Saya ingin ingin saran dari Mas Iim, kira-kira bagaimana UKM lokal kita di NTB ini bisa melihat peluang itu, Mas Iim? Ya, sebelumnya juga kemarin Mas Anas saya ketemu dengan para pelaku ekonomi kreatif di NTB ya, dari berbagai daerah, dari Lombok, Mataram dan juga dari Mandalika. Nah, mereka juga kaget, Pak, saya kaget ya ketemu mereka itu karena mereka, Pak, gimana caranya saya bisa berjualan di Mandalika? Saya nggak punya booth dan nggak punya akses ke sana, padahal warga lokal di sini. Nah, ini sayang banget. Jadi awalnya udah lama kan bahwa Mandalika ini akan punya sirkuit, dan saya mungkin akan mendorong teman-teman di pemerintah daerah ya, khususnya di dinas pariwisata atau dinas koperasi dan UMKM dan juga kementerian terkait. Ternyata banyak yang tadi Mas Anas sampaikan bahwa para pelaku usaha mikro kecil kita ini banyak yang gagap dengan situasi sekarang. Padahal peluangnya dari mulai para tamu datang di bandara ya, itu juga harus banyak sekali produk-produk UMKM kita ada di sana sampai di titik acara sirkuit di sana. Hari ini saya tadi belanja Mas Anas di namanya Bukit Putri Mandalika ya. Yang ada patung Putri Mandalika. Di Seger ya. Seger ya. Bukit Seger. Nah, saya ketemu dengan para pelaku usaha di sana, para pedagang ya, mereka senang sekali kedatangan tamu karena memang selama ini masih sepi. Dia bilang, Pak, ini hari ini kebetulan tanggal merah, libur besar, jadi ada tamu-tamu dan mungkin karena ada libur panjang ya dari kemarin Sabtu, Minggu, kemudian ini hari Selasa, dan mereka sangat senang. Dan saya kalau ketemu hal seperti itu tidak menghilangkan kesempatan saya untuk ketemu mereka dan belanja. Dan saya lihat Mas Anas ya, sebenarnya mereka ini punya rasa percaya diri untuk menjual. Saya kemampuan salesnya ya. Kemampuan sales, dia sampai bilang sama saya, namanya Mas Toprak, Mas Toprak. Ya, dia jual kaos Mandalika. 100.000 3. Nah, dia kejar terus saya ajak bicara. Terus dia banyak bicara, banyak mempromosikan, dan bagus nih Mas Anas. Yang paling penting sekarang adalah para UMKM kita ini punya kemampuan menyampaikan cerita lokal, storytellingnya. Nah, Mas Toprak ini, ya mungkin nanti kalau ke Bukit Seger, cari deh Mas Toprak. Dia cerita tentang bagaimana adanya patung Putri Mandalika. Sejarahnya seperti apa? Saya baru tahu. Saya ditunjukin tuh Pak. Itu ada Putri Mandalika patungnya. Di belakangnya itu ada 3 pangeran yang seolah-olah sedang mengejar ya. Ya, dia cerita bahwa pangeran ini ada 3 yang ketiga-tiganya ingin melamar sang putri untuk menjadi istri, dan sang putri ini merasa nggak ingin ada bentrok, mengecewakan ketiganya, dan nggak mau ada akhirnya pertumpahan darah dan
malah ribut besar di masyarakat, di rakyatnya. Akhirnya dia menceburkan diri ya. Iya. Nah, itu legenda. Ke tengah lautnya. Dan dia sampai cerita apa nanti setiap tanggal 10 di tengah laut itu muncul apa tuh? Cacing. Ya, itu namanya bau nyale. Cacing-cacing itu muncul dan itu dipercaya bahwa dari cerita legenda Putri inilah memunculkan diri setiap tanggal 10. Dan dia nunjukin itu ada Pullman Hotel, ada Novotel di sana. Dan itu perlu tuh storytelling skill buat kita. Dan ya kayaknya perlu memang kita dampingi mereka. Saya senang sekali Mas Anas di Berseri Academy juga banyak sekali mendampingi mereka. Iya Mas Im. Jadi sebenarnya kita nggak kalah ya. Jadi teman-teman di sini ini tidak kalah punya kemampuan, hanya kemudian bagaimana mereka bisa terus kita dampingi sehingga bisa bisnisnya bisa lebih. Nah terakhir nih Mas Im, apa pesan-pesan Mas Im untuk teman-teman pelaku UKM di NTB? Ya, nah teman-teman pelaku UMKM, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, juga para pelaku ekonomi kreatif, para pelaku usaha di bidang pariwisata, yakin bahwa ini NTB luar biasa punya potensi alam dan potensi wisata. Ya, NTB yang paling dekat juga dengan pusat pariwisata Indonesia itu Bali. Jadi saya juga sudah mulai melihat kemarin satu pesawat saya juga udah banyak wisatawan asing ya dari Eropa dan Amerika kelihatannya dan saya yakin ini udah mulai kita mendapatkan angin segar karena kita Maret ada ajang event besar internasional. Jadi ini kesempatan dan ini juga upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi bangsa kita. Ya kita juga memang semua merasakan ya secara nasional. Tapi NTB lah ada kesempatan hal ini, kesempatan yang event terbesarnya di NTB justru ya. Dan justru teman-teman UMKM di sini harus mempersiapkan diri untuk bisa menerima wisatawan dan melayani. Yang paling penting adalah melayani mereka dengan baik. Ya memberikan solusi buat mereka sehingga mereka membeli produk-produk ke kita. Dan NTB adalah salah satu 5 destinasi prioritas ya, wisata prioritas. Jadi akan banyak event di sini. Jadi persiapkan lebih baik lagi diri kita dan juga karya-karya produk-produk yang kita buat. Itu ya, tentu harus lebih dekat dengan komunitas dan juga manfaatkan apa yang ditawarkan program dari pemerintah, artinya juga program pemulihan ekonomi dari pemerintah itu. Terima kasih Mas Iim. Jadi banyak hal yang kita bisa pelajari dari diskusi dan bincang sore ini di Siru, bincang-bincang inspiratif dan seru. Untuk teman-teman nanti bisa nonton video ini nanti di channel YouTube-nya Mas Iim dan di channel YouTube-nya Besiru. Siap. Ya. Terima kasih banyak Mas Anas kesempatannya dan titip pesan juga kepada teman-teman TDA, terus kita lakukan hal-hal yang bermanfaat, positif buat peradaban masyarakat. Ini sesuai dengan visi dari TDA dan bangun peradaban ya. Ya, saya turut bangga dengan TDA di manapun berada. Ya, saya juga sebagai ketua umum OKOC saat ini juga ada banyak peranan TDA yang sehingga saya ada di OKOC sebagai ketua umum. Terima kasih banyak. Kita akhiri perbincangan kita pada sore ini. Sampai kembali di perbincangan di bincang-bincang seru dan inspiratif di Besiru.